Suasana sukacita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini. Salam. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti SPH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian hari Minggu ini. Bapak Mardi Ampung SPD selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita, pengurus dan anggota seksi pelayanan Bapak Jemaat GKI Barimba yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini, dari Anggun yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini, Bapak Yuberi Ejumben dan Bapak Yudhantara Kalak yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kemudian Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, Bapak Timotheus dan Pak Yonatan selaku petugas multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah Minggu hari ini baik di gedung gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah masing-masing. Berita Jumat hari Minggu 25 Oktober 2020. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 1 November 2020 yang bertugas yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Desi Natalia STH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, liturgus Ibu Penatua Akansi di Bungai, song leader Ibu Herlina Wibuda dan Adria Irene Christine, pemain keyboard Mardi Ampung SPD. Berita keuangan. Untuk berita keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran minggu yang lalu tidak ada perubahan. Berita kebaktian sesi pelayanan remaja akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 pukul 16 WIB dengan petugas liturgus Justin Patrick, doa persembahan Gladys Olivia dan didampingi oleh seluruh pembina seksi pelayanan remaja. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ibadah kita pada hari ini akan menggunakan liturgi ibadah perayaan Hari Reformasi dan Hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis yang sudah dibagikan. Salam, selamat bertemu dalam persekutuan kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang telah memimpin dan menuntun gerejanya melintasi zaman, serta memperbaharui gereja untuk menyadari fungsi dan perannya, supaya kehadiran gereja menjadi berkat. Panggilan gereja adalah memberitakan keselamatan bagi semesta. Kiranya selalu berkobar dalam hati umat percaya dan menjadikan kita sebagai jemaat misioner. Hari ini persekutuan kita adalah dalam rangka perayaan Hari Reformasi Gereja sekaligus merayakan Hari Bapa GKI dengan subtema Beritakanlah Injil. Melalui kedua perayaan ini kita berharap panggilan gereja yaitu bersekutu, bersaksi dan melayani semakin dinyatakan di tengah dunia, terutama ketika saat ini dunia menghadapi masa yang sulit di tengah pandemi COVID-19. Mari kita berdiri menghadap Tuhan menyanyikan pujian baginya. Jemaat terundang berdiri. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 105 bait pertama dan yang ketiga, Gereja Bagai Bahtera.
yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Dalam perayaan Hari Reformasi dan Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Roma pasal 3 ayat 28. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Sidang Jumat, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami bersyukur atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah mempercayakan karunia keselamatan itu disampaikan oleh gereja-Mu di sepanjang zaman. Berkatilah seluruh umat yang percaya di dunia ini, yang teraniaya karena nama-Mu, yang terus membaharui diri ke arah kesempurnaan Bapa. Kami percaya kasih karunia Tuhan adalah anugerah yang telah menyelamatkan kami di bumi dan di surga. Pada hari ini juga kami mohon berkatilah kiranya semua kaum bapa dalam fungsi dan peran yang ditentukan oleh Allah baginya sebagai imam di tengah keluarga, pemimpin dan pemberi nafkah. Mampukan mereka untuk menjadi teladan supaya seisi rumahnya mengenal nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita angkat pujian kita kepadanya melewati Kidung Jemaat 252 bait 1 dan yang kelima bait penjuru gereja. Yesus Kristus,
untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran terhadapnya. Karena dalam kelemahan daging kita, dosa berkuasa. Dalam kehidupan keseharian kita, sering melupakan kebenaran Allah dan lebih suka mendirikan kebenaran sendiri serta memaksakan kehendak. Oleh karena itu, di hadapan Tuhan, marilah kita mengaku. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa sebagai tubuh Kristus dalam gereja, kami melupakan bahwa panggilan kami di tengah-tengah dunia adalah untuk membangun persekutuan umat yang sedang melangkah bersama sebagai alat-alatan, di mana kami seharusnya saling memperhatikan dan peduli, baik sebagai persekutuan GKI maupun dalam persekutuan Oikumene bersama gereja di seluruh dunia. Dalam kehidupan bermasyarakat, kami seringkali gagal menghadirkan gereja yang seharusnya menghadirkan damai di bumi, terdiam dan seakan tidak mampu berbuat karena kerasnya persoalan yang dihadapi, terutama pada saat yang teramat berat menimpa kehidupan sesama manusia karena penderitaan akibat pandemi COVID-19, persoalan ekonomi, bencana alam, perseteruan dan persediaan serta kejahatan yang semakin meningkat, serta klien kami berjuang merawat dan memelihara bumi. Karena itu kami mengaku dengan segenap hati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kami seringkali lalai bahwa hidup bersama dengan orang yang bukan seiman dengan kebinekaan seharusnya merupakan berkat yang menyatukan untuk saling menghormati dan menghargai juga sebagai orang tua secara khusus seorang bapa. Kami mengaku seringkali melupakan kehendak Tuhan, bagaimana kami seharusnya mengasihi istri dan anak-anak, menjadi gembala sehingga dapat memimpin seisu. Dengarkanlah doa dan permohonan dan ampunilah dosa kami. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan dengarkanlah akan petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan jemaat yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kami hari lepas hari, di mana pada saat ini adalah hari perhentian, kami boleh datang ke rumah ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan kepada kami. Kami bersyukur di mana pada saat ini juga Tuhan memelihara hidup kami dan juga kami bisa beribadah tempat ini. Tuhan sertai kami dan kami rindu untuk membuka firman-Mu dan kami mau mendengarkannya. Tuhan tolong Kau sertai, Kau pakai kami agar melalui firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami baca ini nanti akan menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan Alkitab.
Pembacaan Alkitab Jemaat yang terkasih sesuai dengan Almanak Mas Mikael. Pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Baru pasal 22 ayat 34 sampai 46. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berikut kedua. Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pemimpin roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 49 bait 1, 3, 4 dan yang kelima, firman Allah jayalah. Untuk
Kemudian sebelum firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, mari kita mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh seksi pelayan Bapa Jemaat GKI Barimba. Firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti STH.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang beribadah di gedung gereja Betania Barimba ini dan juga yang beribadah dari rumahnya masing-masing pada saat ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ulangan pasal yang ke-34 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami, menguasai tempat di mana kami beribadah pada saat ini. Baik kami yang beribadah di gereja maupun yang beribadah dari rumahnya masing-masing bersama keluarga. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini sebab firman Tuhan saja yang menuntun kami kepada jalan yang benar di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami ya Bapa agar kami mampu mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Dan pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dengan judul Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab yang berbahagia kita yang mendengar dan juga yang memelihara firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Shalom. Hari ini kita merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapak Gereja Kalimantan Evangelis. Menarik Bapak Ibu bahwa Hari Reformasi ini dirayakan secara bersamaan dengan Hari Bapak.
terutama Hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis. Tentu ini ada suatu alasan. Alasannya tidak lain kenapa dirayakan bersamaan, karena Hari Reformasi, peristiwa reformasi gereja tidak lepas dari peran kaum bapak di dalamnya. 31 Oktober 1517 terjadi suatu cetusan yang besar reformasi gereja yang dilakukan oleh seorang bapak, Martin Luther, dan juga dilanjutkan oleh yang lainnya. Mereformasi, artinya mereformasi, memperbaharui, mengembalikan, memperbaharui kepada yang benar. Ia memperbaharui fungsi dan juga dogma gereja kepada yang sebenarnya tentang iman dan keselamatan, bukan atas sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia, tetapi manusia diingatkan tentang dogma gereja berdasarkan Alkitab bahwa manusia itu hidup oleh iman, sola fide. Bahkan keselamatan manusia pun diperoleh sehingga manusia hidup oleh anugerah, sola gratia. Dan sebab itu manusia pun juga hidup berdasarkan firman, yaitu kebenaran firman Tuhan, sola scriptura. Dan reformasi itu menjadi suatu sejarah gereja yang dilakukan oleh kaum bapa. Dan kaum bapa itu adalah istimewa sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga, yang tentu dalam fungsi dan tugasnya di tengah-tengah keluarga, notabene setiap keputusan, setiap kebijakan diambil oleh kaum bapa. Sehingga dengan demikian pada hari ini kita bersama merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapak GKE, mengingatkan juga fungsi dan tugas sebagai kaum bapak juga mampu memberikan satu perubahan di mana ia berada, baik itu di tengah-tengah masyarakat, baik itu di gereja maupun juga di tengah-tengah keluarga. Satu perubahan menuju perubahan yang baik. Saudara-saudara, Bapak Ibu, di Hari Reformasi dan Bapak GKE ini kita boleh belajar dari cerita sejarah seorang pemimpin besar bangsa Israel, yaitu Musa. Nas kita pada hari ini pasal 34 ayat 1 sampai 12 menceritakan perjalanan akhir hidup Musa. Ketika itu Tuhan memerintahkan Musa untuk naik ke Gunung Nebo, puncak Pisgah. Untuk apa Tuhan memerintahkan Musa naik Gunung Nebo, puncak Pisgah? Kita melihat di sini dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat. Di situ Tuhan memperlihatkan, yaitu suatu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya. Suatu negeri yang dikatakan berlimpah susu dan madu, Kanaan. Maka dengan demikian ketika Tuhan memperlihatkan ini kepada Musa, Tuhan juga mau menunjukkan bahwa janji Tuhan itu akan selalu ditepatinya. Meskipun pada ayat yang keempat di situ dikatakan bahwa Musa hanya diizinkan untuk melihat saja, tetapi tidak akan memasuki negeri itu. Musa hanya bisa melihat saja, tetapi tidak memiliki negeri itu. Kenapa itu bisa terjadi? Kita ingat kembali perjalanan hidup Musa ketika ia berada di tengah-tengah bangsa Israel. Pada saat itu ketika bangsa Israel ini bersungut-sungut, ketika mereka di padang gurun, Musa kurang bersabar menghadapi bangsa yang bersungut-sungut itu. Sehingga apa yang terjadi? Musa melanggar kekudusan Tuhan. Ia tidak sabar melakukan perintah Allah, dan ia memukul gunung batu itu. Padahal perintah Tuhan, dengan katamu, kata Tuhan, dan perkataanmu maka akan keluar air dari gunung batu itu. Tetapi karena Musa, ia emosi, ia marah dan tidak sabar melakukan perintah Allah ini,
ia memukul gunung batu itu. Dan sebagai sanksi yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, Musa tidak diizinkan untuk memasuki negeri yang dijanjikan itu. Hanya bisa melihat, tetapi tidak memiliki. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau secara manusia ketika kita berada di posisi Musa ini, mungkin kita akan kecewa. Kenapa? Karena tidak jarang ada orang-orang yang tidak memiliki kesempatan untuk menikmati semua hasil jerih payah atau apa yang telah mereka usahakan. Dan Musa telah berusaha dengan segala kekuatannya untuk memimpin, untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tetapi pada akhirnya Musa sendiri tidak diizinkan oleh Tuhan untuk memasuki negeri itu. Hanya melihat saja. Mungkin kalau kita bisa kecewa. Capek-capek saya sudah bawa bangsa ini menuju suatu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya tidak bisa masuk. Tetapi itulah suatu konsekuensi akibat dari ketidaktaatan yang dilakukannya. Konsekuensi yang harus ia terima dari Tuhan. Kecewakah Musa? Kita melihat dalam bagian nas ini Bapak Ibu Saudara, tak ada sepatah kata pun Musa. Dia menunjukkan kekecewaannya kepada Tuhan. Dan Musa sepenuhnya menerima setiap keputusan Tuhan dalam hidupnya. Dan segala sesuatu ada masanya. Karena dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Dan diceritakan kepada kita dalam nas ini, Musa pun mati. Bahkan ia mati dalam umur 120 tahun ketika matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Artinya kalau secara fisik ia masih kuat, matanya belum kabur, ia begitu jelas melihat negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Tetapi segala sesuatu ada masanya. Cukup, kata Tuhan, sampai di sini. Dan apa yang kita lihat dari tokoh Musa ini, dia siap mengakhiri pekerjaannya karena Tuhan katakan sudah cukup. Dia siap. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, meskipun demikian, meskipun Musa, walaupun ia hidup bergaul secara akrab dengan Tuhan, tidak luput dari kekurangan dan kesalahannya, tetapi di dalam kitab Ulangan pasal 34 ini kita melihat tentang pribadi Musa ini. Baik itu di hadapan bangsa Israel, lebih-lebih di hadapan Tuhan. Meskipun dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, tetapi Musa sampai akhir hidupnya ia boleh menorehkan sesuatu yang berharga, yang akan selalu diingat oleh umat. Kita melihat dalam nas ini, ketika Musa mati, maka berkabunglah orang-orang Israel itu 30 hari lamanya. Ini luar biasa. Karena sejatinya masa berkabung itu hanya 7 hari. Tetapi bangsa Israel membuat masa berkabung mengingat Musa ini selama 30 hari lamanya. Dan ini menunjukkan begitu Musa begitu ada di hati masyarakat orang-orang Israel. Kepemimpinannya selalu diingat. Dan keberadaannya selalu ada di hati bangsa Israel. Sehingga mereka begitu mengingat dan mengenang dia dalam masa berkabung 30 hari lamanya. Dan apa yang dilakukan oleh Musa menjelang akhir hidupnya. Saudara-saudara, biasanya kalau kita di dunia ini, kalau orang yang sudah mau hampir menjelang ajal, sudah lansia dan sebagainya, dia akan mempersiapkan dirinya, mempersiapkan apa yang bisa diberikan untuk generasi-generasinya. Warisan.
Tetapi yang diberikan oleh Musa di sini, ia begitu mempersiapkan sedemikian rupa nasib masa depan bangsa ini dengan baik. Apa yang ia lakukan? Musa di sini, ia mempersiapkan pemimpin yang akan menggantikan dirinya. Ia mengkader Yosua yang memang dipilih oleh Tuhan. Ia sungguh mempersiapkan sedemikian rupa Yosua yang akan memimpin bangsa ini. Karena bangsa ini kelak, estafet kepemimpinan itu akan diganti oleh Yosua. Dapat kita bayangkan seandainya Musa tidak mempersiapkan pemimpin untuk bangsa ini, maka bangsa ini menjadi kalang kabut tanpa pemimpin. Tetapi sudah jauh-jauh hari ia menyiapkan penggantinya, ia mengajar, ia mengkaderkan, mempersiapkan seorang pemimpin yang tentu atas perkenan Tuhan saja. Ini luar biasa. Bagaimana begitu Musa menerima setiap keputusan Tuhan dan ia tahu apa yang patut ia berikan menjelang akhir hidupnya. Mempersiapkan sesuatu yang penting untuk bangsa ini, mengkaderkan. Dan kita melihat meskipun Musa juga dalam segala kekurangan dan keterbatasan, di mata Tuhan ia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang dipilih Tuhan menjadi seorang pemimpin yang berbeda dari yang lain. Dalam pandangan Tuhan ia begitu luar biasa, sebab dikatakan kepada kita dalam nas ini, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan. Sehingga disinilah kita melihat sosok dari kepemimpinan Musa di balik segala keterbatasan dan kekurangannya. Ia mampu memberikan sesuatu dengan maksimal sampai akhir hidupnya. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan kepada kita melewati nas ini? Yang pertama, penting diingat bahwa segala sesuatu di bawah matahari ini ada masanya. Baik itu di masa jabatan maupun juga masa hidup kita seperti Musa. Karena segala sesuatu di bawah matahari ini ada masanya, maka kita diingatkan juga tentang keberadaan kita, hidup kita di dunia ini. Hidup kita di dunia ini adalah satu masa yang diberikan oleh Tuhan untuk menikmati hidup. Dan ada saatnya, ada masanya segala sesuatu itu tidak menjadi milik kita. Seperti kedudukan Musa, kepemimpinan Musa maupun juga masa hidup kita. Segala sesuatu ada masanya. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita bisa mempergunakan masa yang diberikan oleh Tuhan untuk kita itu dengan semaksimal mungkin. Musa mampu mengakhiri hidupnya dan menjalani kehidupan semasa ia hidup dengan maksimal, sehingga ia ada di hati umat Israel meskipun dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Karena itu di hari reformasi dan hari Bapak GKE tentu mengingatkan juga tugas dan fungsi kita masing-masing, terutama kaum Bapak GKE. Sebagai seorang bapak, itu adalah masanya di dunia ini sebagai seorang bapak. Jalanilah tugas dan fungsi sebagai seorang bapak dengan semaksimal mungkin sampai akhir. Dan yang kedua, Musa, pemimpin besar bangsa Israel yang bergaul secara akrab dengan Tuhan, tidak luput dari kekurangan. Ia tidak diperkenankan Tuhan memasuki tanah Kanaan karena ia melanggar kekudusan, tidak sabar melakukan perintah Allah,
pada waktu ia memukul gunung batu itu dalam Bilangan 20 ayat 12. Saudara-saudara, kita belajar dari apa yang pernah dilakukan oleh Musa ini, kita diingatkan supaya juga berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan menjaga kekudusan. Setiap apapun yang Tuhan percayakan bagi kita di tengah-tengah dunia ini, mari kita belajar juga dari kesalahan Musa untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita. Jangan setiap tugas tanggung jawab itu kita kerjakan dengan emosi atau kurang bersabar. Bahkan juga hanya kita lakukan dengan keinginan kita sendiri. Ini kita belajar semua ya Bapak Ibu, saya juga dan Bapak Ibu. Karena hasilnya tidak akan pernah baik. Tetapi mari kita selalu berpedoman kepada petunjuk dan pimpinan Tuhan saja dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Yang ketiga, Musa seorang pemimpin yang patut diteladani karena ia mempersiapkan seorang pemimpin, Yosua bin Nun. Katanya pemimpin yang sukses, pemimpin yang berhasil bila ia sudah menyiapkan sedemikian rupa penggantinya. Namun tidak bisa dipungkiri ada juga orang yang tidak siap untuk melepaskan jabatannya kepada generasi selanjutnya karena kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Kita ingat segala sesuatu ada masanya, kata pengkhotbah. Karena segala sesuatu ada masanya, karena itu kita pergunakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita di dunia ini untuk mempersiapkan segala hal untuk masa depan. Termasuk kita sebagai orang tua, Bapak Ibu. Termasuk juga kaum bapak, kaum ibu. Karena kita ini tidak tahu kapan Tuhan akan mengambil kita. Tidak ada yang tahu kan kapan hari kematiannya. Karena tidak ada yang tahu kapan hari kematiannya, maka tugas fungsi kita, baik kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita, persiapkanlah generasi kita dengan sebaik-baiknya. Bekalilah mereka dengan hal-hal yang baik, teladan-teladan yang baik. Karena tentu pasti setiap orang tua tidak menghendaki generasinya menjadi generasi yang tidak baik. Kapan perlu anak-anak kita lebih baik dari kita. Dan tugas kita mempersiapkan sedemikian rupa semasa kita hidup dengan sebaik-baiknya. Dalam bimbingan, dalam nasihat, dan dalam tuntunan kita semasa kita hidup. Berikan yang terbaik semasa kita masih tinggal di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Dan terima kasih karena tuntunan Roh-Mu yang kudus saja kami boleh dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Kami boleh belajar dari Musa, seorang pemimpin besar bangsa Israel. Meskipun ia penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, tetapi ia boleh ada di hati umat-Mu, bahkan di hati Tuhan. Dan demikian juga ia boleh melakukan tugas tanggung jawabnya dengan maksimal sampai akhir. Kami juga boleh belajar hal yang demikian. Hidup kami ini adalah suatu masa, suatu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami. Mampukan kami ya Tuhan agar kami mempergunakan hidup kami ini dengan baik. Kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan benar dan maksimal. Bahkan berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kami.
untuk suami, untuk istri, dan untuk anak-anak kami. Sehingga bila mana Tuhan mengambil kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk generasi-generasi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika kami masih Tuhan perkenankan tinggal di tengah-tengah dunia ini, kami boleh melaksanakan tugas peran kami dengan baik. Terutama pada hari ini kami merayakan Hari Reformasi dan Hari Bapa Gereja Kalimantan Evangelis. Sosok Bapa adalah suatu sosok yang istimewa, karena kaum bapa adalah pemimpin di tengah-tengah keluarga. Kaum bapa yang notabene mereka mengambil suatu kebijakan dan keputusan di tengah-tengah keluarga. Biarlah pada hari ini dengan terang firman Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kaum bapa yang menjalani tugas perannya di tengah-tengah keluarga, sebagai suami, sebagai bapa, bahkan menjalani tugas peran di tengah-tengah masyarakat dan jemaat dan gereja. Biarlah kaum bapa boleh memperbaharui segala sesuatu menjadi lebih baik. Kaum bapa menjalani tugas peran dengan maksimal sampai akhir, mempersiapkan generasi-generasinya dengan semestinya, dengan baik, membekali setiap generasi-generasinya dengan teladan, nasihat, dan bimbingan yang baik. Dan kami percaya di balik itu semua ada kuasa Tuhan yang boleh bekerja, memampukan kaum bapa menjadi bapa yang baik, bapa yang bijaksana, memimpin seluruh anggota keluarga tetap ada di hadapan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap tugas peran tanggung jawab yang boleh Tuhan percayakan untuk kami masing-masing. Dan biarlah setiap tugas peran dan tanggung jawab itu boleh kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Segala sesuatu ada masanya. Kami tidak tahu bila mana Tuhan mengambil kami, tetapi ketika kami masih ada di dunia ini, kami memberikan yang terbaik. Kami boleh mewariskan teladan yang baik untuk generasi-generasi kami dan untuk seluruh anggota keluarga. Ya Bapa, demikian juga kaum bapa di tengah-tengah masyarakat dan gereja. Mereka boleh ambil bagian dalam pelayanan untuk Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Sepatutnya lah mereka memberikan yang terbaik, memperbaharui segala sesuatu ke arah yang lebih baik, baik itu di tengah-tengah masyarakat maupun juga jemaat. Dengan setiap talenta yang Tuhan berikan, akan mereka pergunakan dengan sebaik-baiknya, yang boleh berdampak untuk masyarakat dan jemaat, sehingga kaum bapa boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Terima kasih ya Tuhan untuk wadah kategorial, baik itu tingkat komisi maupun juga tingkat seksi pelayanan bapa. Kami berdoa pada saat ini untuk KPB Majelis Sinode, KPB Majelis Resort, Majelis Calon Resort, dan SPB Jemaat masing-masing. Dalam wadah ini Tuhan, kaum bapa boleh melayani Tuhan dan jemaat dalam persekutuan kesaksian dan melayani. Dan biarlah Tuhan setiap program-program boleh berjalan dengan baik, meskipun pada saat ini kami sadari situasi pandemi COVID-19 ini membuat ruang gerak kami begitu terbatas, dan ada banyak hal yang tidak bisa kami lakukan sepatutnya kami lakukan sesuai dengan program yang kami rancangkan. Tapi kami percaya bahwa di masa-masa yang akan datang, Tuhan boleh memberkati setiap tugas pelayanan kesaksian dan persekutuan,
Sebab kami belajar dari keadaan kami, bahwa di situasi apapun dan di bagaimanapun kami tetap bisa melakukan persekutuan kesaksian dan pelayanan dengan segala keterbatasan kami. Berkatilah juga SPB Jemaat GKI Barimba ini, wadah untuk mengumpulkan kaum bapak Gereja Kalimantan Evangelis, secara khusus Jemaat GKI Barimba. Biarlah Tuhan mereka boleh bersatu hati dalam persekutuan yang kuat, saling mendoakan, saling mendukung. Lebih-lebih hamba-Mu berdoa untuk bapak-bapak GKI, bapak-bapak Jemaat GKI Barimba ini, dalam tugas peran mereka sebagai kepala keluarga, sebagai suami, bahkan juga dalam melaksanakan tugas perannya masing-masing terhadap setiap pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Diberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, dan akal budi untuk mereka dapat melaksanakan tugas peran mereka dengan baik. Sebab kami sadar, apalah kami ini Tuhan. Sebab hidup di luar Tuhan kami tidak berdaya sama sekali. Tapi dengan pertolongan Tuhan saja mereka dapat melaksanakan tugas peran mereka dengan baik. Demikian juga Bapa di sorga, berkatilah keluarga dan rumah tangganya masing-masing. Sebab berkat itu bukan saja untuk kaum bapak, tetapi berkat Tuhan berdampak untuk seluruh anggota keluarga, untuk istri, untuk anak, cucu, menantu, dan sanak saudara. Dan biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga. Tuhan hadir memberkati tugas pekerjaan dan rencana-rencana hidup. Juga Tuhan hadir untuk setiap perjuangan-perjuangan anak-anak kami. Tolonglah anak-anak kami, anak-anak muda kami ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan ini, kuasa iblis tidak tinggal diam. Mereka berupaya ingin merenggut anak-anak kami dari jalan Tuhan. Mereka memperdaya anak-anak muda Tuhan untuk melakukan hal yang tidak berkenan, yang menyakiti hati-Mu ya Bapa, menyakiti hati orang tua. Tuhan, dalam kesatuan hati saat ini, tolonglah anak-anak muda kami agar mereka kembali kepada jalan yang benar, tidak salah langkah lagi. Karena Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menopang mereka. Dan selalu ada waktu untuk bertobat di hadapan Tuhan, selagi Tuhan memberikan kehidupan itu. Selagi itu juga Tuhan memberikan kesempatan untuk kami semua untuk kembali kepada jalan yang benar. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Meskipun dengan segala keterbatasan mereka secara fisik, tetapi Tuhan menguatkan dan menghibur mereka. Dan biarlah masa tua menjadi suatu masa yang penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Bapa di sorga, berkatilah jemaat GKI Barimba ini, jemaat yang sungguh kami kasihi, kami sayangi. Biarlah persekutuan jemaat ini bertumbuh di dalam Tuhan, hidup dalam persekutuan yang kuat. Jauhkanlah segala bentuk perselisihan, persengketaan yang hendak memecah belah persekutuan jemaat. Tapi berikanlah kami kesatuan hati, saling mendukung, saling menopang, dan dalam kerendahan hati. Dan biarlah jemaat-Mu ini menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang bersaksi. Juga Tuhan panggil dengan Roh-Mu yang kudus anggota-anggota jemaat-Mu yang secara sengaja mengeraskan hatinya untuk menjauhkan dirinya dari persekutuan, menjauhkan diri dari Tuhan. Bapa di sorga, Engkau panggil mereka dengan kuasa-Mu. Berikan roh kelemah lembutan di hati mereka. Demikian juga kami serahkan, kami yang melayani jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, pendeta, penetua diakon, guru sekolah minggu, pekabar Injil,
petugas-petugas gereja, semuanya dalam kapasitasnya masing-masing, kami boleh melayani dengan setia, dengan maksimal sampai akhir. Bapa di sorga, kami juga mohon berkat-Mu untuk setiap program-program pelayanan jemaat dan juga program pembangunan. Kami serahkan pembangunan gereja baru jemaat GKI Barimba. Berkatilah ya Bapa melewati panitia, agar mereka dapat dengan maksimal melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Dan kami percaya Tuhan yang jauh mengetahui apa yang kami perlukan. Dibukakanlah tingkap-tingkap langit berkat Tuhan tercurah untuk segala sesuatu yang kami perlukan, sehingga pada saatnya rumah Tuhan yang kami harapkan, yang kami impikan, boleh berdiri dengan kokoh, di mana Yesus Kristus menjadi dasar yang kuat di dalamnya. Dan tentu ada banyak orang-orang yang mendukung, baik itu melewati dana, tenaga maupun pikiran. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita, yang berkekurangan, yang terpenjara. Tuhan, menguatkan mereka dengan kuasa-Mu. Demikian juga pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada bulan Oktober ini diberikan kesempatan oleh Tuhan tetap menikmati pertambahan usia, baik itu ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Kami berdoa untuk Bapak Penetua Heldi Tanjung yang berulang tahun di bulan ini. Kami berdoa untuk anak kami Valentino Bartolomeus Eka Sintanion yang berulang tahun ke-15. Mereka bersuka cita atas pertambahan usia. Dan dengan bertambahnya usia, bertambah pula berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, bahkan kesuksesan dan keberhasilan dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami ini dalam kuasa kasih dan penyertaan-Mu. Juga kami berdoa untuk pemerintahan kami, untuk pemimpin-pemimpin kami. Nyatakanlah roh yang takut akan Tuhan dan berikan kedamaian, kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami pinta, tapi kami yakin dan percaya Tuhan jauh mengetahui apa yang kami perlukan bagi hidup kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami masing-masing di sepanjang hari-hari kami, di mana pada hari ini kami boleh datang di rumah-Mu ini Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu, terlebih lagi kami sudah mendengar akan sabda-Mu. Tolonglah Tuhan, Engkau menyertai kami sekalian, agar kami nantinya pulang dari tempat ini tidak akan sia-sia, melainkan berkat selalu mengalir dalam hidup kami.
di mana Tuhan pada saat ini kami juga akan menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya persembahan ini kami serahkan agar boleh berguna untuk pelayanan gerejamu, bahkan untuk kemajuan akan firman-Mu di muka bumi ini. Kami juga menyerahkan seluruh hidup kami, seluruh pekerjaan yang ada pada kami, bahkan apa yang kami miliki kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya yang dimasukkan ke dalam amplop, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 389 bait 1 hingga bait yang kedua, Besarlah Kasih Bapakku. Kidung Jemaat 389 bait 1 hingga bait yang kedua. Bapak Ibu sidang jemaat, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Kita ucapkan secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Terimalah pengutusan dan berkat. Ingatlah selalu akan panggilan pengutusan gereja. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lakukanlah dengan kesetiaan, sebab Ia Tuhan adalah setia menyertai untuk selama-lamanya. Dan kepada kaum bapa, pimpinlah keluarga kita dan katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali, mengambil waktu saat yang teduh.